Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Repalina. Saya dari mahasiswi Universitas Islam Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda. Saya dari program studi bimbingan dan konseling Islam semester 3. Baik teman-teman, ketemu lagi nih di video yang keempat. Di mana video keempat ini saya akan membahas tentang perkembangan fisik. Di mana yang kita tahu bahwa perkembangan fisik itu dimulai dari seseorang yang baru dilahirkan sampai ia tua nanti. Untuk lebih lanjutnya, kita bahas dalam video kali ini ya. Stay tune. Nah teman-teman, di mana kita ketahui bahwa perkembangan fisik ini merupakan suatu aspek yang penting dalam suatu diri individu maupun kelompok, di mana aspek ini mempengaruhi perkembangan lainnya, baik itu perkembangan fisik atau yang disebut juga pertumbuhan secara biologis. Ini merupakan salah satu suatu aspek yang penting yang dilalui seorang individu dalam proses perkembangannya. Nah, ada salah satu ahli mengatakan bahwa perkembangan fisik ini meliputi perubahan-perubahan dalam tubuh seperti perubahan atau pertumbuhan otot, otak, sistem saraf, organ-organ indrawi, dan pertambahan tinggi dan berat badannya. Nah, perkembangan fisik ini tidak hanya dilalui oleh anak-anak yang baru dilahirkan, baik itu anak-anak yang sudah sekolah, remaja, dewasa, bahkan orang tua. Suatu pertumbuhan dan perkembangan ini, fisik yang optimal adalah suatu hal yang sangat penting, sebab pertumbuhan atau perkembangan fisik ini bisa dilakukan secara langsung dan tidak langsung, di mana akan mempengaruhi perilaku sehari-hari anak tersebut. Nah, secara langsung perubahan fisik anak akan menentukan suatu keterampilan pada diri anak tersebut dalam hal bergerak, sedangkan secara tidak langsung ini pertumbuhan atau perkembangan fisik akan mempengaruhi cara anak memandang dirinya sendiri atau orang yang ada di sekitarnya. Nah, secara garis besar pun teman-teman dapat kita lihat bahwa pertumbuhan dan perkembangan fisik ini dapat dilalui seseorang individu tuh melalui 3 tahap, yaitu tahap setelah lahir hingga ia usia 3 tahun, tahap anak-anak hingga ia melalui masa pubertasnya 3-10 tahun, dan tahap pubertas ini biasanya 10-14 tahun, dan tahap remaja ini biasanya dilaluinya pada usia 12 tahun sampai ke atas. Nah, berdasarkan tahap yang tadi ini, maka anak usia sekolah SD, SMP ini dimasukkan dalam tahap prapubertas dan pubertas awal, sedangkan anak SMP hingga SMA ini dimasukkan dalam tahap remaja. Nah, baik teman-teman, kita masuk ke poin pertama, yaitu tentang pengertian perkembangan fisik atau pertumbuhan. Fisik ini adalah suatu pertumbuhan struktur tubuh manusia yang terjadi sejak masa dalam kandungan hingga ia dewasa. Proses perubahannya pun adalah menjadi proses yang sangat panjang, atau yang disebut dengan pertumbuhan vertikal, dan menjadi tebal atau lebarnya itu disebut dengan pertumbuhan horizontal dalam suatu profesi bentuk tubuh. Pertumbuhan ini juga berasal pula sebagai proses transmisi dari konstitusi fisik, resan tubuh, atau keadaan jasmania yang herediter atau turun-menurun. Dalam bentuk proses aktif secara berkesinambungan atau secara berkesamaan ini, hasil suatu pertumbuhan ini dapat diwujudkan nih. Yang pertama, badan bertambah besar. Yang kedua, tubuh bertambah berat. Yang ketiga ini tulang menjadi lebih besar, panjang, berat, dan akan menjadi lebih kuat. Karena proses pertumbuhan kita itu semakin maju dari hari ke hari. Yang keempat ini perubahan sistem pada persyaratan kita nih, dari otot kita yang tadinya menjadi lemah akan menjadi kuat karena pertumbuhan fisik kita itu sudah melalui tahap-tahapnya. Yang terakhir ini perubahan
perubahan pada struktur jasmania atau perubahan pada tubuh kita dan lain-lain. Nah, selanjutnya ini perkembangan fisik ini juga merupakan suatu proses perubahan yang terjadi pada fisik seseorang atau manusia pada umumnya. Pada anak usia dasar meliputi pertumbuhan tinggi dan berat badan, perubahan proporsi atau perbandingan antara bagian tubuh yang membentuk postur tubuhnya, pertumbuhan seperti tulang gigi, otot, dan lemak. Nah, poin kedua ini, perkembangan fisik ini juga mencakup aspek-aspeknya, ada 2 aspek. Yang pertama ini aspek perkembangan anatomis, di mana aspek ini ditunjukkan dengan adanya perubahan suatu kuantitatif pada struktur tulang berulang, indeks tinggi dan berat badan, proporsi tinggi kepala dengan tinggi keras keanjakan bagian keseluruhan tubuh pada manusia. Nah, yang aspek kedua ini aspek psikologis, di mana aspek ini ditandai dengan suatu adanya perubahan secara kuantitatif, kualitatif, dan fungsional dari sistem-sistem kerja hayati seperti kontraksi antar otot, peredaran darah kita dan pernapasan, persarapan dan sekresi kelenjar dalam pencernaan secara individu manusia yang bekerja setiap waktu, setiap jam dan setiap detiknya dalam proses pertumbuhan fisik atau perkembangan fisik menuju tingkat yang lebih tinggi lagi. Nah, dalam proses perkembangan fisik juga teman-teman ada 2 faktor. Yang pertama faktor internal dan yang kedua faktor eksternal. Nah, faktor internal ini adalah segala sesuatu yang mencakup pertumbuhan atau perkembangan suatu individu, di mana faktor internal ini seperti yang termasuk seperti kondisi seorang individu tersebut, di mana faktor eksternal ini sangat berpengaruh dalam proses perkembangan atau kondisi kesehatan seorang individu tersebut, baik secara fisik dan psikisnya. Kondisi fisiknya yang mungkin kurang baik akan mempengaruhi tempo perkembangannya. Begitu juga jika anak ini mengalami kondisi psikis, termasuk juga dalam faktor hereditar, yaitu faktor keturunan dari mana individu ini berasal sangat menentukan suatu proses perkembangannya. Nah, selanjutnya masih di faktor internal nih, di mana seseorang individu ini memiliki kemampuan penyesuaian pribadi dan penyesuaian diri berkaitan dengan bagaimana sih individu ini menempatkan diri dalam lingkungannya. Dia tuh menyesuaikan dalam lingkungan itu, dia harus butuh proses dalam menyesuaikan di dekat orang-orang sekitarnya. Selanjutnya genetik. Nah, genetik ini pengaruh sifat atau konstitusional, yang artinya bahwa bentuk untuk konstitusi seseorang ini ditentukan oleh faktor keturunan dari orang tuanya, termasuk juga berbagai faktor bawaan, jenis kelamin, ras atau suku maupun bangsa. Faktor genetik ini akan berpengaruh juga pada kecepatan pertumbuhan, kematangan tulang dan gizi, alat seksual, dan saraf pada seorang individu tersebut. Nah, yang terakhir ini mencakup faktor internal juga, yang bisa kita ketahui suatu pengaruh hormon. Pengaruh hormon ini sudah terjadi sejak masa prenatal yang ada di video sebelumnya, yaitu saat janin seseorang ibu ini berumur 4 bulan. Hormon ini yang mempengaruhi terutama pada hormon pertumbuhan somatotropin yang dikeluarkan oleh kelenjar pituitari seorang lelaki. Nah, selanjutnya teman, faktor eksternal, yaitu faktor eksternal ini segala sesuatu ini yang berada di luar individu atau keberadaannya yang mempengaruhi terhadap dinamika perkembangan. Apa aja sih faktor eksternal ini yang di dalamnya yang mempengaruhi? Di dalam faktor eksternal ini dia itu meliputi dari luar kan, contohnya nih dari luar nih kayak teman sekitar kita atau sebaya kita.
makin bertambah, umur anak makin memperoleh suatu kesempatan lebih luas untuk mengadakan suatu hubungan-hubungan dengan teman-teman sekitarnya. Nah, yang kedua ini tentang budaya. Bagi perkembangan seseorang anak, keragaman budaya ini sangat besar pengaruhnya bagi mental dan moral mereka. Ini terbukti dengan suatu sikap dan perilaku anak ini terhadap orang di sekitarnya atau orang tuanya. Budaya yang ada di lingkungannya, tempat tinggal dia itu sangat berpengaruh. Yang ketiga ini media massa, di mana sekarang ini media ini sangat berkembang pesat dalam suatu individu. Setiap orang itu pasti menggunakan suatu media sosial. Yang terdaftar dalam faktor eksternal ini pendidikan, di mana pendidikan keluarga ini formal di sekolah maupun pendidikan di masyarakat. Nah, selanjutnya ini status sosial ekonomi keluarga seorang individu atau anak tersebut. Keadaan sosial ekonomi keluarga ini dapat mempengaruhi pola asuh terhadap anaknya. Nah, misalnya nih, orang tua ini memiliki pendidikan yang cukup mudah dalam menerima suatu atau menerapkan ide-ide untuk pemberian asupan terhadap anaknya. Dan yang sekiannya tentang nutrisi, di mana nutrisi ini sangat berpengaruh terhadap perkembangan anak. Perkembangan dan pertumbuhan keterampilan fisik dapat diringkas ke dalam dua hal. Yang pertama, yakini motorik kasar dan motorik halus. Selanjutnya nih, tentang karakteristik nih dari pertumbuhan seorang individu, dari dia masih bayi sampai ia masa lanjut atau tua nanti. Bisa teman-teman lihat di tabel yang ini yang di samping saya, dimana bayi atau itu ada tuh salah satu kayak perilaku yang bisa kita lihat dari tabel tersebut, bahwasanya dari bayi lanjut, anak awal, anak pertengahan, masa pubertasnya, dewasa awal, dewasa pertengahan, sampai ia berusia lanjut itu ada suatu perilaku khusus yang berlawanan dari setiap tahap-tahap perkembangan fisiknya. Baik teman-teman, dari penjelasan saya dari awal hingga akhir ini, sebelumnya memang suatu pembahasan dalam perkembangan fisik ini sangat luas, di mana kita membahas tentang seorang individu itu dimulai dari ia dilahirkan sampai ia tua nanti. Nah, dari dalam video ini atau penyampaian saya ini dapat saya simpulkan bahwa suatu masa perkembangan fisik seseorang individu itu memang dimulai dari dilahirkan sampai dewa nanti itu suatu perkembangan biologis pada masa-masa ini emang berjalannya sangat pesat. Tetapi secara sosiologisnya juga dia masih terikat banget nih sama lingkungan atau keluarganya. Oleh karena itu, keluarga itu sangat berperan penting dalam proses perkembangan fisik suatu anak itu sampai ia dewasa nanti. Karena suatu orang tua itu sangat berperan penting dalam proses pertumbuhan suatu anak, terutama mempersiapkan untuk bisa beradaptasi ke dalam lingkungan yang lebih luas lagi, terutama lingkungan sekolah. Perkembangan fisik juga merupakan suatu hal yang lebih luas kemajuannya. Perkembangan berikutnya dengan meningkatkannya suatu pertumbuhan tubuh, baik berat badan maupun tinggi badan serta kekuatannya, memungkinkan anak untuk lebih aktif dan berkembang, baik dari segi perkembangan fisik maupun psikisnya itu baik dalam proses pertumbuhannya, dan juga berkembangnya eksplorasi terhadap lingkungan tanpa bantuan orang lain atau orang tuanya. Adapun juga seperti kita dengar bahwa perkembangan ini prosesnya juga panjang. Adapun juga perkembangan, salah satunya saya ambil nih perkembangan kognitif nih dalam suatu anak ini, di mana suatu perkembangan otaknya atau cara berpikir suatu anak ini, dia itu mampu mengembangkan kemampuannya untuk berpikir, belajar, dan mengingat. Suatu masa-masa anak adalah suatu masa perkembangan
dari usia 2 sampai 6 tahun, bahkan sampai ia dewasa nanti atau sampai dia menua nanti itu suatu perkembangan baik secara biologis dan fisiknya itu berjalan dengan sangat cepat dan pesat. Akan tetapi secara sosiologisnya itu anak-anak itu mulai atau masih sangat terikat dengan lingkungan, terutama pada keluarga. Baik teman-teman, mungkin ini saja yang saya dapat sampaikan dalam pertemuan atau video yang keempat ini tentang perkembangan fisik, dimana kita ketahui bahwa perkembangan fisik ini memang sangat luas. Akan tetapi, mohon maaf jika dalam video ini saya hanya menjelaskan secara sekilas tentang suatu perkembangan fisik itu. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bisa bermanfaat untuk teman-teman dan untuk memotivasi kita lagi agar kita bisa lebih semangat dalam belajar juga, karena suatu proses perkembangan ini pesat dan cepat dalam seorang diri, tergantung pada diri kita sendiri. Baik teman-teman, semoga apa yang saya sampaikan tadi bisa dipahami dan dimengerti. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.